Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Rainisa Nur Afifah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nur Jamil. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai turunan fungsi aljabar. Selamat menyaksikan! Kali ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi aljabar. Untuk menentukan turunan fungsi aljabar, kita dapat menggunakan rumus berikut. Jika ada fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan dari fx atau biasa disebut dengan f aksen x itu sama dengan an dikali x pangkat n dikurangi 1. Ya, jadi aksen di sini tuh artinya turunan. Ya, kalau f aksen x berarti turunan dari fx gitu ya. Kemudian apabila u dan v adalah fungsi x dan a adalah konstanta, maka berlaku rumus jika ada y sama dengan a, maka y aksen sama dengan 0. Kemudian jika ada y sama dengan ax, maka y aksen sama dengan a. Kemudian jika ada y sama dengan ax pangkat n, maka y aksen sama dengan n dikali a dikali x pangkat n dikurangi 1. Kemudian, jika ada y sama dengan a dikali u, maka y aksen sama dengan a dikali u aksen. Kemudian, jika ada y sama dengan u ditambah v, maka y aksen sama dengan u aksen ditambah v aksen. Kemudian, jika ada y sama dengan u dikurangi v, maka y aksen sama dengan u aksen dikurangi v aksen. Kemudian, jika ada y sama dengan u dikali v, maka y aksen sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Jika ada y sama dengan u per v, maka y aksen sama dengan u aksen v dikurangi UV aksen per V kuadrat. Ya, jadi di sini arti aksen itu berarti turunannya. Jika ada Y aksen berarti turunan dari Y. Kemudian jika ada U aksen itu berarti turunan dari U. Jika ada V aksen berarti itu turunan dari V gitu. Tadi kita sudah belajar mengenai jika ada Fx sama dengan a x pangkat n, maka turunan dari fx itu f aksen x ya, sama dengan n dikali a dikali x pangkat n dikurangi 1. Nah, jika ada contoh fx sama dengan 5, maka turunan dari fx ini ya, turunan dari fx atau biasa disebut f aksen x itu sama dengan 0, di mana 5 ini tuh sebagai a, kalau di rumus ini tuh sebagai a ya. Kemudian, jika ada fx sama dengan 2x, maka f aksen x sama dengan 2, ya, di mana 2 ini sebagai a, dan juga x sebagai x ya, dan n-nya itu adalah 1. Nah, sehingga turunan dari 2x itu adalah 2. Kemudian, jika ada fx sama dengan x kuadrat, maka f aksen x sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 2x ya. Dimana di sini tuh a-nya itu adalah 1 ya, karena tidak disebutkan di sini berarti a-nya itu adalah 1 dan juga n-nya adalah 2. Sehingga turunan dari x kuadrat itu 2x pangkat 2 dikurangi 1, sehingga menjadi 2x gitu. Kemudian contoh yang keempat, jika ada y sama dengan 2x pangkat 4, maka y aksennya adalah 2 dikali 4 dikali x pangkat 4 dikurangi 1, sehingga menjadi 8x pangkat 3. Saya ulangi, jika ada y sama dengan 2x pangkat 4, maka y aksen sama dengan 2, ya, 2-nya ini adalah a, dikali 4, 4 ini adalah
N ya, kalau di rumus dikali X pangkat 4 dikurangi 1 ya. Kan pangkatnya itu N dikurangi 1, maka N-nya itu kan 4, jadi 4 dikurangi 1. Sehingga menjadi 8X pangkat 3. Kemudian, jika ada Y sama dengan 2X pangkat 4 ditambah X kuadrat dikurangi 2X, maka Y aksennya menjadi 8X pangkat 3 ya. 8X pangkat 3 itu dari ini. Kan yang ini tuh N-nya adalah 4, A-nya itu adalah 2. Sehingga tuh menjadi 2 dikali 4 dikali X pangkat 4 dikurangi 1, sehingga menjadi 8X pangkat 3. Kemudian untuk X kuadrat itu jika diturunkan maka menjadi 2X ya. Kemudian jika ini 2X ini diturunkan maka menjadi 2 ya. Kayak gitu. Untuk mencari turunan dari fungsi yang memuat bentuk akar dan pecahan, ya pertama kali kita itu akan mengubah terlebih dahulu fungsi tersebut ke dalam bentuk pangkat ya atau eksponen. Nah, materi eksponen ini kita sudah membahasnya di video sebelumnya. Jadi, kalian bisa tonton ulang ya di video eksponen sebelumnya. Nah, kita akan mengulas kembali nih sifat-sifat dari eksponen, di mana jika ada X pangkat M dikali X pangkat N itu sama dengan X pangkat M ditambah N. Kemudian, jika ada X pangkat M dibagi X pangkat N, maka akan menjadi X pangkat M dikurangi N. Kemudian, jika ada 1 per X pangkat N, maka akan menjadi X pangkat negatif N. Kemudian, jika ada akar X, maka sama dengan X pangkat setengah. Nah, kemudian jika ada akar N dari X pangkat M, maka akan menjadi X pangkat M per N, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal nih. Tentukan turunan dari Fx sama dengan X akar X. Nah, di sini tuh fungsinya masih dalam bentuk akar, sehingga kita perlu merubah dulu nih ke dalam bentuk pangkat, ya. Kita perhatikan di sini. Kita akan merubahnya ke dalam bentuk pangkat. Di mana di sini kan berarti X-nya itu berarti X pangkat 1. Dan akar X ini berarti X pangkat setengah. Nah, kemudian X pangkat 1 dikali X pangkat setengah itu kan berarti X pangkat 3 per 2. Nah, dari mana 3 per 2? Kita harus ingat rumus eksponen. Berarti kan ini X pangkat 1 ditambah setengah ya, sehingga menjadi X pangkat 3 per 2 gitu. Kemudian untuk mencari fungsi turunan dari Fx, kita tuliskan dulu nih rumusnya. Di mana jika ada Fx sama dengan Ax pangkat N, maka turunannya adalah N dikali A dikali X pangkat N dikurangi 1. Nah, kita kan mau menurunkan X, mencari turunan dari X pangkat 3 per 2 nih. Nah, berarti kan A-nya adalah 1, ya. A-nya adalah 1. A itu koefisien dari X. Nah, kemudian N-nya, N itu pangkat, pangkatnya adalah 3 per 2. Nah, sehingga kita bisa masukkan nih ke rumus ini. Sehingga N-nya itu 3 per 2, maka 3 per 2 dikali A, A-nya itu kan 1 ya. Nah, terus dikali X pangkat N dikurangi 1, di mana N-nya itu kan 3 per 2. 3 per 2 dikurangi 1. Sehingga menjadi 3 per 2 dikali X pangkat setengah. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kan 3 per 2 dikali 1, itu kan berarti 3 per 2, ya kan? Kemudian, X pangkat 3 per 2 dikurangi 1, ya. Berarti kita cari 3 per 2 dikurangi 1 itu berapa? Nah, 3 per 2 dikurangi 1 itu berarti setengah.
Sehingga turunan dari X pangkat 3 per 2 itu adalah 3 per 2X pangkat setengah. Nah, ini kan masih dalam bentuk pangkat ya. Nah, sehingga kita rubah dulu nih. X pangkat setengah ini menjadi bentuk akar, sehingga menjadi 3 per 2 dikali akar X gitu. Soal yang selanjutnya, turunan dari fx sama dengan 2x ditambah 3 dikali x kuadrat ditambah 2, yaitu, nah ini berarti adalah fungsinya dalam bentuk perkalian ya. Kita misalin nih, di mana u-nya adalah 2x ditambah 3, dan v-nya itu adalah x kuadrat ditambah 2, ya. Nah, kita tuliskan nih, u sama dengan 2x ditambah 3, kemudian v sama dengan x kuadrat ditambah 2. Nah, kita tuliskan dulu nih rumus dari f aksen x-nya. Di mana ini kan perkalian ya, di mana u dikali v, maka rumus turunannya itu adalah u aksen v ditambah u v aksen. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu nih, u aksennya berapa, v aksennya berapa, gitu. Sehingga kita cari tahu, kan u-nya 2x ditambah 3. Maka turunan dari u atau u aksennya itu adalah 2. Kemudian, v-nya itu adalah x kuadrat ditambah 2. Sehingga v aksen itu adalah 2x. Nah, jika kita sudah mengetahui turunannya, kita tinggal masukkan ke rumus. Maksudnya turunan dari masing-masing u dan v gitu. Kita sekarang tinggal masukkan ke dalam rumus f aksen x sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Nah, di mana u aksennya ini adalah 2 ya. U aksennya adalah 2 dikali v. V-nya adalah x kuadrat ditambah 2. Ditambah u. U-nya itu adalah 2x ditambah 3 dikali v aksen. V aksennya itu adalah 2x ya. 2x. Nah, sehingga menjadi 2x kuadrat ya. 2 dikali ini. 2x kuadrat ditambah 4. 4 tuh 2 dikali 2 ya. Hingga 4. Terus 2x dikali 2x sama dengan 4x kuadrat. Dan 3 dikali 2x sama dengan 6x. Sehingga menjadi 2x kuadratnya ini dijumlahkan dengan 4x kuadrat. Sehingga menjadi 6x kuadrat ditambah 6x ditambah 4 gitu. Nah, kemudian kita akan mengenai aturan rantai. Apabila y sama dengan fu dengan u merupakan fungsi yang bisa diturunkan pada x, maka turunan y terhadap x bisa dinyatakan dalam bentuk dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, untuk y sama dengan u pangkat n, secara umum bisa dinyatakan fx sama dengan ux pangkat n, dengan ux merupakan fungsi yang bisa diturunkan pada x, maka f aksen x sama dengan n dikali ux pangkat n dikurangi 1 dikali u aksen x. Nah, mungkin kalau melalui kata-kata kita akan sulit memahami. Untuk itu, kita langsung saja masuk ke soal ya. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 2x ditambah 1 dipangkatkan 4. Nah, tadi di depan kita sudah membahas mengenai bentuk ux dipangkatkan n. Ya, tadi kita sudah membahas ini ya. Nah, jadi bentuk ux dipangkatkan n ini seperti di soal ini nih. Nah, ini adalah bentuk ux dipangkatkan n. Kemudian kita harus tahu dulu rumus turunan dari bentuk seperti ini tuh apa. Nah, ternyata turunan dari fx dalam bentuk seperti ini itu turunannya adalah n dikali ux pangkat n dikurangi 1 dikali u aksen x. Nah, kita tuliskan dulu di mana 2x ditambah 1 ini dimisalkan sebagai ux ya. Ux sama dengan 2x ditambah 1. Kemudian kita cari turunan dari ux ini. Ya, turunan dari ux itu sama dengan 2. Kemudian kita juga perlu menuliskan n-nya. N itu pangkat ya, sehingga n-nya adalah 4. Kita tuliskan n sama dengan 4. Nah, kita sudah tahu ux-nya, sudah tahu u aksennya, terus sudah tahu n-nya. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus f aksen x. Ya,
di mana N-nya itu adalah 4, kita tuliskan 4, kemudian UX-nya adalah 2X ditambah 1, 2X ditambah 1, kemudian N-nya adalah 4, sehingga N dikurangi 1 itu 4 dikurangi 1 ya. Dan dikali U aksen X, di mana U aksen X-nya adalah 2, kita tuliskan 2. Nah, kemudian F aksen X sama dengan 4 ini kita kalikan dengan 2, sehingga menjadi 8. 8 dikali 2X ditambah 1 dipangkatkan 3. 3 ini dari mana? Dari 4 dikurangi 1. Ya, paham? Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih, and see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.